Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara sosialisasi Dagu Sibu dari kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta jurusan Farmasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Bagus Setiawan, selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara pada sosialisasi siang hari ini. Nah, ini nanti ada pemateri dari kakak-kakak mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Yang pertama dari jurusan Farmasi yaitu Kak Abela. Halo Kak Abela. Halo Kak, Gimana kabarnya? baik. Baik, kalau gitu saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua yaitu Kak Ade Arinda. Halo Kak Ade, Halo Kak, gimana kabarnya Kak Ade? Alhamdulillah baik. Baik, kalau gitu langsung saja kita memasuki inti acara yaitu sosialisasi tentang Dagu Sibu. Yang akan disampaikan oleh Kak Abela. Waktu dan tempat Kak Abela saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah Dagu Sibu. Sebelumnya, untuk Dagu Sibu sendiri merupakan singkatan dari Da, Gu, Si, dan Bu. Untuk Da merupakan dapatkan obat dengan baik, Gu gunakan obat dengan benar, Si simpan obat dengan benar, dan Bu buang obat dengan benar. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Jadi tempat untuk mendapatkan obat secara resmi adalah di apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Untuk beberapa tips mendapatkan obat dengan baik yaitu ada beberapa. Yang pertama, memperhatikan penggolongan obat, memperhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan, serta memperhatikan tanggal kedaluarsa. Nah, jadi ketika membeli obat itu hal-hal berikut itu supaya diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan ketika membeli. Adapun informasi yang terdapat pada brosur obat itu ada beberapa. Yang pertama ada nama obat dan zat aktif. Jadi di kemasan itu akan tertera nama obatnya itu apa dan juga kandungan zat aktif pada obat itu apa. Serta ada logo obat, khasiat atau kegunaannya, efek samping, nomor izin edar, NIE atau nomor registrasi dari BPOM, dan tanggal kedaluarsa. Jadi, ketika membeli obat itu supaya dicermati dulu informasi-informasi pada brosur agar ketika membeli itu tidak salah obat. Dan jangan sampai ketika membeli itu tidak dilihat tanggal kedaluarsanya, sehingga nanti bisa menyebabkan keracunan. Kemudian selanjutnya ada penggolongan obat yang harus diperhatikan. Jadi pada obat itu tertera beberapa golongan obat. Ada 4. Yang pertama ada golongan obat keras. Golongan obat keras ini harus dengan resep dokter dan ditebus di apotek. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini bisa ditebus tanpa resep dari dokter dan bisa didapatkan di apotek serta toko obat berizin. Kemudian obat bebas itu nanti bisa juga didapatkan tanpa resep dokter dan di apotek atau toko obat berizin. Dan yang keempat ada narkotika. Untuk obat narkotika ini dengan resep dokter dan dapat ditebus di apotek dan toko obat berizin. Untuk penggolongan obat yang pertama ada obat bebas. Untuk obat bebas ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan dapat juga didapatkan di toko obat berizin dengan golongan seperti pada gambar tersebut. Jadi logonya itu lingkaran berwarna hijau dan garis tepinya itu warna hitam. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Untuk obat bebas terbatas ini memiliki tanda seperti pada gambar di samping, yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, dan dapat juga dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Nah, untuk obat bebas terbatas ini ada beberapa peringatan dari peringatan P1 sampai P6 seperti pada penjelasan di bawah. Untuk P1 itu supaya membaca aturan pemakaiannya, P2 obat hanya untuk kumur, jangan ditelan, dan seterusnya. Untuk penggolongan obat yang ketiga, itu ada obat keras. Obat keras ini harus dibeli dengan resep dari dokter.
memiliki tanda seperti di samping, yaitu lingkaran dengan huruf K di tengah dan berwarna lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam. Dan yang terakhir ada golongan narkotika. Untuk obat golongan narkotika ini memiliki logo seperti di samping, ada seperti palang merahnya. Dan obat narkotika ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Jadi untuk obat narkotika ini tidak sembarangan orang bisa langsung membelinya di apotek. Jadi harus dengan resep dari dokter. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Abela. Wah, menarik sekali ya materi dari Kak Abela. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Ade. Untuk Kak Ade, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang kedua itu gunakan obat dengan benar. Tips penggunaan obat dengan benar, yang pertama itu sebelum penggunaan obat, yang kedua selama penggunaan obat, dan ketiga itu sesudah penggunaan obat. Untuk sebelum penggunaan obat, yang pertama itu pastikan obat yang akan digunakan itu sudah betul. Misalnya kalau penyakit batuk, kita harus minum obat batuk dan sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua itu pastikan obat masih baik. Jika memberi obat dengan kemasan yang sudah rusak atau dengan keadaan tidak baik, sebaiknya jangan diterima, minta ganti obat yang lain. Maksudnya minta ganti yang kemasannya masih baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Misalnya apakah obat itu boleh ditelan atau tidak, atau untuk bagian luar atau yang harus diminum. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu. Contohnya seperti harus digerus dulu. Yang kelima, gunakan obat dengan benar. Sesuai aturan pakainya itu misalnya kalau salep itu digunakan di luar, dioleskan, seperti itu. Minum obat sesuai waktunya, misalnya perintahnya 3 kali sehari, berarti minumnya itu waktu pagi, siang, dan malam. Bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai, karena tidak sesuai semua obat itu boleh diminum sama ibu hamil atau ibu menyusui. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Misalnya kalau harus digunakan di luar itu berarti mungkin contohnya salep seperti itu, digunakan tipis-tipis di tangan, dioleskan, dan kalau harus digerus, ya harus digerus. Saat menggunakan obat, apakah perlu bantuan orang lain atau tidak? Yang selanjutnya, penggunaan sudah tepat atau belum. Misalnya jika tertelan, menempel pada luka, obat tetes sudah masuk atau mengena pada bagian tubuh yang sesuai. Setelah penggunaan obat, misalnya ada timbul gejala, misalnya kantuk, gatal, perih lambung, pusing, itu merupakan efek samping dari obat. Kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Ini cara penyimpanan obatnya sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak, disimpan di suhu ruangan, seperti itu. Sekian materi dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Arinda yang telah menyampaikan materinya. Materinya sangat menarik ya, tadi menggunakan obat dengan benar. Nah, selanjutnya ini adalah cara penyimpanan obat dengan benar yang saya sendiri yang akan menyampaikan. Lanjut, Kak. Nah, yang pertama yaitu tips menyimpan obat. Nah, yang pertama yaitu dengan cara membaca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Nah, jadi saat kita mendapatkan obat dari apotek, kita sebaiknya membaca aturan yang ada pada kemasan obat tersebut. Nah, yang kedua yaitu menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kita saat mendapatkan obat dari apotek, sebaiknya kita menyimpan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak, seperti dapat menyimpan di dalam almari. Nah, yang ketiga yaitu menjauhkan dari sinar matahari supaya tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan dijauhkan dari tempat yang lembab. Yang keempat yaitu menyimpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Nah, ini tujuannya untuk tidak memisahkan etiket, yaitu saat kita mau mengkonsumsi obat nanti,
supaya kita tidak mencari lagi berapa kali kita harus meminum obat tersebut. Nah, kita bisa langsung melihatnya pada etiket yang tertempel pada obat tersebut. Nah, yang ke-6 yaitu memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Nah, sebaiknya saat kita mau mengkonsumsi obat, nah kita melihat ED-nya terlebih dahulu supaya kita terhindar dari obat yang telah kadaluarsa. Nah, yang terakhir yaitu mengunci almari saat penyimpanan. Nah, ini supaya tidak diambil oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu membuang obat dengan benar. Nah, tips membuat obat dengan benar yaitu yang pertama menghilangkan semua label dari wadah obat. Nah, jadi label yang ada pada obat saat mau dibuang sebaiknya itu dihilangkan terlebih dahulu supaya tidak ada merek yang menempel. Yang kedua yaitu untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lain menghancurkan terlebih dahulu, lalu campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, lalu masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Nah, ini untuk tablet nanti biasanya itu dihancurkan terlebih dahulu. Jadi tablet itu nanti saat dibuang dalam bentuk serbuk ya. Nah, nanti serbuknya itu dicampur pada tanah. Nah, tanahnya itu baru dimasukkan ke dalam plastik, lalu baru boleh dibuang. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk cairan dapat dibuang pada kloset kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Nah, untuk antibiotik nanti tetap dibuang pada tempat sampah tapi dengan cara menghilangkan labelnya terlebih dahulu. Nah, yang tujuan menghilangkan label ini supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, intinya obat itu harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Terima kasih. Itu tadi sedikit pemaparan sosialisasi dari kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Kak. Kalau minum kapsul dibuka boleh atau tidak ya, Kak? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya, Kak. Ini tadi pertanyaan dari Kak Bagas yaitu kalau minum kapsul itu boleh atau tidak. Nah, mungkin Kak Arinda bisa bantu untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau minum kapsul itu sebaiknya tidak dibuka karena itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalkan dibuka nanti takutnya efek terapi obatnya tidak 100% masuk ke dalam tubuh kita dan zat aktifnya itu tidak terserap oleh tubuh kita 100%. Jadi sebaiknya tidak dibuka karena kapsul itu juga termasuk ada obatnya gitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Ade Harinda. Apakah ada lagi pertanyaan? Kami persilahkan. Saya mau tanya. Baik, Kak. Untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan saja. Oh ya, jadi itu kalau beli obat harus di apotek ya, Mas. Soalnya itu saya biasanya kalau beli obat itu cuma di warung. Terima kasih. Wah, pertanyaannya ini juga sangat menarik ya. Nah, ini tadi pertanyaannya yaitu apakah kalau membeli obat itu harus di apotek ya? Karena kakaknya kalau membeli obat itu pasti di warung. Nah, mungkin Kak Abela bisa membantu menjawab. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Kak Arneta tadi, apakah kalau membeli obat itu harus di apotek atau bagaimana? Nah, jadi kalau membeli obat itu harus di apotek atau rumah sakit atau klinik. Karena kalau misalnya membeli obat di warung itu kita belum tahu keaslian dari obat tersebut. Selain itu, kalau misalnya beli di apotek itu kan bisa konsultasi ke apotekernya atau ke TTK-nya terkait obat ini tuh untuk siapa, untuk sakit apa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di warung itu nanti takutnya terjadi kesalahan ketika pemberian obat dan juga keasliannya itu belum terjamin. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Abela. Maaf. Atas jawabannya. Ya, jadi kalau kita membeli obat itu berarti harus di apotek ya, Kak, supaya mendapatkan penjelasan dari apotekernya secara langsung. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi?
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dari materi yang telah disampaikan ini tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita supaya memperhatikan bagaimana kita mendapatkan obat dengan benar, yaitu bisa di apotek. Dan dalam penggunaan obat pun juga harus benar. Selain itu, obat juga harus disimpan di tempat yang kering dan ketika membuang obat supaya diperhatikan juga. Jangan langsung dibuang di tempat sampah. Mungkin itu tadi kesimpulan yang dapat ditarik pada sosialisasi pada siang hari ini. Nah, sekian sosialisasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.